Kematian. Kematian sendiri adalah sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat seorang makhluk hindari. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebagai seorang nabi juga merasakan sakit ketika tercabutnya ruh dalam tubuh. Jadi kewajiban kita seorang muslim adalah mengurus jenazah saudara muslim yang meninggal. Terdapat tahapan bagaimana cara mengurus jenazah sesuai aturan Islam, yaitu memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkan jenazah. Jadi saya sebelumnya minta maaf karena banyak suara gangguan dari rekaman teman saya karena mereka rekaman suara saat berada di sekolah. Jadi dimaklumi saja. Orang yang dapat memandikan jenazah adalah yang pertama, jenazah laki-laki. Jenazah laki-laki dapat dimandikan oleh yang pertama, istri. Yang kedua, laki-laki yang masih ada hubungan keluarga dengan jenazah. Yang ketiga, laki-laki yang tidak ada hubungan kekerabatan. Yang keempat, perempuan yang masih muhrim. Jenazah perempuan dapat dimandikan dengan yang pertama, suami. Yang kedua, perempuan yang masih ada hubungan keluarga dengan jenazah. Yang ketiga, perempuan yang tidak ada hubungan kekerabatan. Dan yang keempat, laki-laki yang masih muhrim. Tahap memandikan jenazah laki-laki dan perempuan. Yang pertama, periksa kuku jenazah. Apabila panjang, sebaiknya dipotong sehingga ukurannya normal. Yang kedua, periksa rambut ketiak. Jika panjang, sebaiknya dicukur terlebih dulu. Untuk rambut kemaluan tidak perlu diperiksa atau dicukur. Yang ketiga, selanjutnya kepala jenazah diangkat sampai setengah duduk. Kemudian perutnya ditekan sehingga semua kotoran keluar dari tubuh. Yang keempat, seluruh tubuh jenazah disiram sehingga kotoran yang keluar dari perut tidak ada yang menempel di tubuh. Yang kelima, kemaluan dan dubar juga harus dibersihkan sehingga tidak ada kotoran yang menempel di bagian tersebut. Yang keenam, saat membersihkan kemaluan dan dubur, sebaiknya menggunakan sarung tangan supaya tidak menyentuh langsung area privat tersebut. Terima kasih buat teman saya yang sudah bantu menjelaskan tata cara memandikan jenazah dengan baik dan benar. Jadi, memandikan jenazah memiliki perbedaan tersendiri antara laki-laki dan perempuan. Dimulai dari orang yang dapat memandikan jenazah dan cara memandikan jenazah. Dan hukum memandikan jenazah sendiri adalah fardu kifayah, yang artinya bila ada yang sudah melakukannya, maka hukum ini gugur untuk orang lain di sekitarnya. Dan setelah memandikan jenazah, ada pula tahapan cara mengkafani jenazah dan akan dijelaskan oleh teman saya. Mengkafani jenazah. Mengkafani adalah proses membungkus tubuh jenazah dengan kain kafan agar siap untuk disolatkan lalu kemudian dikuburkan. Dalam prosesnya terdapat perbedaan ketentuan antara jenazah laki-laki dan perempuan. Proses mengkafani jenazah laki-laki. Pertama, bentangkan 3 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian susun dengan meletakkan kain yang paling lebar di bagian paling bawah. Tetapi jika kain memiliki lebar yang sama, maka geser kain yang di tengah sedikit ke kanan dan yang paling atas sedikit ke kiri, atau bisa juga sebaliknya. 2. Berikan wewangian sebanyak 3 kali pada kain kafan sesuai sunnah Rasul. 3. Siapkan 3-5 utas tali, kemudian letakkan tepat di bawah kain pada lapisan paling bawah. 4. Persiapkan kafan yang sudah diberi wewangian untuk diletakkan di bagian anggota tertentu nanti, antara lain sebagaimana berikut. Bagian manfaat, antara lain kedua mata, hidung, kedua telinga, dan kemaluan. Bagian anggota sujud, antara lain dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki. Anggota yang tersembunyi dan persendian, antara lain ketiak, belakang kedua lutut, dan belakang kedua telinga. 5. Setelah kain kafan siap seperti anjuran sebelumnya, maka angkat jenazah secara hati-hati, lalu baringkan di atas kain kafan. Tutup bagian anggota badan tertentu, lalu selimutkan kain kafan selembar demi selembar, dimulai dari kain yang paling atas hingga yang paling bawah, lalu ikat dengan tali-tali yang telah disiapkan di bawahnya. Selanjutnya, proses mengkafani jenazah perempuan. Pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran tubuh jenazah. Lalu, letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. 2.
persiapkan baju kurung dan kerudung. 3. Sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. 4. Sediakan kapas yang telah diberikan wewangian yang nanti diletakkan pada anggota badan tertentu. Mensalatkan jenazah. Setelah dimandikan dan dikafani, jenazah disalatkan. Salah satu keutamaan melaksanakan salat jenazah, maka ia akan mendapatkan pahala. Bila ia tidak hanya mensalatkan, tetapi juga menghantarkan, maka pahala yang didapatkan menjadi lebih banyak. Rasulullah SAW menggambarkan pahala dari dilaksanakannya salat jenazah hingga menghantarkannya dalam bentuk qirat. Rukun salat jenazah. 1. Berdiri apabila mampu. 2. Niat. 3. Membaca surah Al-Fatihah. 4. Membaca salawat. 5. Takbir 4 kali. 6. Berdoa untuk jenazah. 7. Salam. Tata cara salat jenazah. 1. Letakkan jenazah dengan posisi menghadap kiblat. 2. Untuk jenazah laki-laki, maka imam diarahkan dengan kepala jenazah. 3. Untuk jenazah perempuan, maka imam diarahkan sejajar dengan bagian perut atau bagian tengah jenazah. 4. Jamaah disunahkan untuk membuat 3 saf ke belakang. 5. Takbir pertama. Setelah membaca niat, segera dilakukan takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah. 6. Takbir kedua, mengangkat tangan setinggi telinga atau sejajar dengan bahu dan tangan diletakkan di atas pusar. Kemudian membaca salawat Nabi. 7. Takbir ketiga, mengangkat tangan setinggi telinga atau sejajar bahu, lalu tangan kemudian diletakkan di atas pusar. Setelah itu membaca doa untuk jenazah. 8. Takbir keempat, mengangkat tangan setinggi telinga atau sejajar bahu, lalu tangan kembali diletakkan di atas pusar, lalu berdoa dengan doa untuk jenazah dan doa untuk orang-orang yang tinggalkannya. Hal yang perlu diperhatikan dalam menguburkan jenazah. 1. Membuat lubang kubur. Buat lubang dengan panjang yang cukup untuk jenazah dan melebihi tinggi badannya. 2. Waktu penguburan jenazah. Ada 3 waktu yang dilarang untuk menuburkan jenazah, iaitu waktu-waktu berketepatan dengan waktu solat, seperti ketika matahari baru terbit, waktu fajar, matahari di atas kepala, waktu zuhur, hampir tenggelam asar, dan matahari tenggelam waktu maghrib. 3. Tidak perlu memasukkan peti jenazah ke lubang kubur. 4. Masukkan kaki jenazah terlebih dahulu, kemudian kepalanya dengan lemah lembut. 5. Buat liang lahat dan letakkan jenazah dengan posisi menghadap kiblat. 6. Ketika kuburan kemudian ditutup dengan tanah, sebaiknya kuburan rata dengan tanah, atau dibolehkan ditambah tinggi sedikit. 7. Di atas kubur sebaiknya tidak dibuatkan bangunan, semen atau keramik karena termasuk berlebihan dan Islam melarangnya. Terima kasih telah menonton video ini, dan video ini terinspirasi dari YouTube channel Dazzle. Dan juga jangan lupa subscribe channel kelasku. Serta kesimpulan dari video ini adalah sesungguhnya tidak ada satupun solusi untuk sebuah kematian, maka darinya perbanyaklah mengingat kematian dan perbanyaklah amal saleh dalam hidup. Sekian dan terima kasih.